أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah pengajian manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban bulanan kita, melaksanakan manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, para ulama yang awal sampai akhir, semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, marilah kita juga sampaikan salam dan kepada pengarsa Guru Agung Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Semoga yang berada di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah, semoga beliau dengan seluruh keluarganya senantiasa ada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang manakib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai, marilah kita lantunkan harapan, asa dan rasa kita mendoakan saudara kita di Sumatera yang hari ini dalam beberapa hari ini sedang berduka. Kita doakan semoga dengan doa kita mereka mendapatkan limpahan kebahagiaan, yang meninggal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih hidup diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan bantuan ke 4 titik ke Aceh, ke Aceh Pidi, Takengon, kemudian juga kita adalah Padang dan Medan Insyaallah masih ada 2 rekening lagi yang akan kita kirim sekali, dan tentu saja Abah mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaah MDNH baik yang ada di Bekasi, di Pulau Jawa, yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan. Abah mendoakan semoga menjadikan harta yang berkah kepada semuanya dan menjadikan kifarat daripada dosa-dosa kita semua. Yang selanjutnya adalah kita mendoakan sekaligus adalah yang pertama kita tujukan kepada ayahandanya Pak Jamal, yang kedua adalah kepada Pak Agus, yang ketiga adalah Pak Marbot,
Kita doakan yang sudah meninggal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah meninggal maupun yang hidup, kita doakan semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apapun untuk mengembalikan adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Kepada para almarhum yang barusan kita bacakan, dan wabil khusus buat saudara kita yang meninggal ya di Sumatera, mari kita antar dengan kalimat la ilaha illallah dari semua khususan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim barokati kalimati ruhi fi jasadihim binurihim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacakannya kalimat la ilaha illallah, karena miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Kalimat nafi isbat adalah la ilaha illallah. Semoga ini adalah menjadikan buruk buat semuanya tadi semua. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini Abah akan isi setengah jam saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang sudah jam 10 ya. Kita isi setengah jam saja ya. Abah menggunakan saja pertanyaan satu sahabat tadi semua ya. Kenapa kita harus kembali kepada Allah itu dengan kosong ya. Ini masih banyak yang ditanyakan ke Abah. Kenapa kita hanya bisa pulang kepada Allah itu adalah kembali dengan kosong. Bagaimana cara supaya kita bisa kembali menjadi kosong? Maka kalau pertanyaannya begitu, Abah sudah sering sebetulnya membahas ya. Pada dasarnya di sisi Allah adalah kita semua ini sebenarnya adalah tidak ada ya. Maka pada saat kita merasa ada, maka disinilah
persoalan menjadi ada kepada kita. Maka itulah dzikir la ilaha illallah adalah dzikir nafi isbat, adalah apa yang dinafikan. Maka apa yang diisbatkan? Maka tadi cara mengantarkan arwah-arwah adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan menyembelih binatang juga dengan la ilaha illallah, sama ya. Jadi itu jawabannya. Kenapa kita tidak bisa dengan amal kita, tidak bisa dengan ilmu kita? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, tidak ada kita manusia yang bisa sampai kepada Allah dengan amalnya. Kata Allah, kalau kau datang padaku dengan amalmu, maka aku akan hisab amalmu. Kalau kau datang kepadaku dengan ilmumu, maka aku akan uji hujah ilmumu. Kalau kau datang kepadaku dengan ilmu ma'rifatmu, maka aku pun akan uji hujah ilmu ma'rifatmu. Tapi kalau kau datang kepadaku dengan aku, maka kata Allah, akulah yang membawamu kepada diriku. Cuma syaratnya kita bisa dibawa oleh Allah kepada Allah. Syaratnya kita harus kosong tadi semua ya. Jangan bersandar pada apapun tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Kita tidak boleh bersandar pada apapun. Maka pelajaran yang begitu banyak ya, maka banyak orang adalah salah tafsir tadi semua. Dari Manqobah barusan yang dibacakan oleh Ustadz Wawan jelas adalah kisah menghidupkan orang mati. Bagaimana Tuhan Abdul Qadir menghidupkan orang mati. Dari 3 kisah itu mengisahkan tentang menghidupkan orang mati. Dan dalam Al-Quran penuh kisah menghidupkan orang mati. Dari mulai kisah Nabi Musa Al-Baqarah juga sama, kenapa disuruh cari sapi betina. Itu juga menghidupkan orang yang mati untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Demikian pula dikisahkan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Demikian pula adalah tentang Nabi Uzair menghidupkan orang mati. Demikian pula kisah Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah bagaimana menghidupkan orang mati. Nah, itulah pertanyaan dari jamaah sekalian ya. Jadi kita kembali kepada Allah itu harus kosong supaya kita hidup bersama Allah tadi semua. Maka perjalanan rohani bukan tentang berapa amalmu. Perjalanan rohani bukan tentang berapa hebat ilmumu. Perjalanan rohani adalah, itulah yang kata Allah, kalau kau berjalan dengan aku, maka akulah yang akan mengurusmu. Inilah sahabat. Makanya dalam hikam kalimat pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wuzudiz zalal. Nah, bahkan sebagai tanda min alamat, cirinya tanda orang bersandar pada amal itu adalah dia akan turun harapnya pada Allah pada saat dia melakukan kesalahan sahabat ya. Marilah konsep
yang sudah dicontohkan baginda Nabi adalah al-mutu qoblaan tamutu. Kita harus mati sejeroning urif, supaya tadi karena Allah itu wujud, sementara kita lain lawan Allah itu Adam, alias tidak wujud, alias tidak ada. Itulah makanya kisah Barsiso yang luar biasa selama ibadahnya syirik, artinya dia bersandar pada amalnya. Walaupun 1000 santri dia bisa terbang, walaupun ibadah dia adalah 1000 tahun, walaupun ibadah dia luar biasa, tapi pada saat dilakukan oleh dia maka menjadi syirik, maka tertolak. Balham bin Baura demikian pula. Maka marilah, kalau Abah mengajak, kayak Abah sendiri tidak bukan siapa-siapa, ya, jangankan mulia, Abah hina juga tidak, jangankan pinter, bodoh juga tidak, karena merasa bodoh saja sudah sombong. Ingat itu, bodoh saja sudah sombong. Jadi jalan yang sudah dibuktikan para mereka arif billah adalah mereka adalah mati, adalah dengan melepaskan, menyerahkan pada Allah. Dan terbuktilah orang-orang seperti Robiah Adawiyah, walaupun jablay, tapi pada saat dia mengkosongkan dirinya, maka dia malah mulia di sisi Allah tadi semua, ya. Jadi jangan ragu bahwa kita harus mengerti sifat Allah yang wujud. Artinya Allah itu ada. Maka kata hikam, kanallahu syai'amah wa huwal ana ma'alahikan. Tadi semua, ya. Dahulu Allah itu ada sendiri, maka sekarang pun Allah ada sebagaimana adanya dulu. Maka jangan salah prinsip tadi, jangan salah metodologi. Metodologi kembali kepada Allah itu fana kembali. Jangan merasa punya ilmu. Maka tadi la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqilallah. Jadi maka Abah udah ajarkan mandi tobat tadi semua. Siang pun silakan, pagi silakan, mandi kapanpun selalu. Tekuk lidahnya, rapatkan giginya dengan hati. Bacalah la ilaha illallah. Ya Allah, sucikan tubuhku 3 kali. Baca Allah, Allah, sucikan hatiku 3 kali. Guyur lagi 3 kali. Sucikan jiwaku. Tadi semua, ya. Nah itulah jalannya. Maka tadi kisah Tuan Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang mati dipanggil 3 kali. Tuh. Maka Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya 3 kali. Jadi kita ini kalau baca Quran, baca hadis, baca kisah ulama, hati-hati, karena semua yang berkaitan dengan ilmu ma'rifat membutuhkan takwil, tidak boleh lurus maknanya, kalau tidak akan nyasar, ya. Jadi maksud tadi menghidupkan orang mati adalah bukan menghidupkan orang mati kayak orang sudah ngejelopong, maksudnya mati hatinya, mati jiwanya. Maka isi Al-Quran tentang menghidupkan. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim bagaimana meminta pada Allah membuktikan
menghidupkan orang mati. Nabi Uzair bagaimana? Fa'amatahullahu mi'ata amin adalah juga sama tentang menghidupkan. Juga termasuk sama Ashabul Kahfi, terkurung jiwanya 309 tahun, jiwanya tertidur dan dihidupkan. Maka barusan Tuan Syekh Abdul Qadir juga menjelaskan manusia yang sudah mengalami kehidupan 500 tahun adalah mengisahkan tentang orang yang sudah mati 500 tahun, itu adalah harus dipahami juga, ya. Maka pada saat kita yang ada muncullah kesulitan pada diri kita, maka dalam prinsip Abah adalah selalu, cuma syaratnya kalau mau prinsip ini tidak bersandar pada amal, kita memang tidak usah jadi orang mulia. Jangan mau merasa diri orang mulia. Jangan mau diagung-agung oleh manusia. Jangan. Kalau kita ingin kembali kepada Allah. Maka kenapa Abah suka dari dulu minta pada jemaah, kalau perlu injaklah kepala Abah oleh kalian satu-satu di sini. Bagi Abah nggak ada masalah. Tadi semua ya. Karena berjalan pada Allah itu bukan dengan sholatmu, bukan dengan puasamu, bukan dengan apapun. Justru kosong tadi semua. Ya. Maka Robi Hadawiyah, Jablay jadi waliyah. Syekh Siri Sakoti, perampok jadi wali. Kemudian Fudail bin Iyad juga sama jadi wali. Demikian Umar bin Khattab menjadi sahabat Nabi. Artinya sahabat kembali kepada Allah itu bukan kepada seberapa besar amal. Karena kalau kita tidak kosong berarti, kalau kita wujud, Allah wujud, berarti ada dua wujud. Maka disitulah Balham bin Baura tertolak, Barsiso juga tertolak karena tidak bisa dilakukan dengan amal. Maka disitulah kamu harus sholat tapi tidak boleh merasa sholat, tidak boleh merasa puasa, tidak boleh merasa beramal, tidak boleh merasa ya, tidak boleh merasa. Itulah hanya satu-satunya jalan. Itulah hanya satu-satunya jalan untuk kita kembali kepada Allah. Karena Allah itu zat laisa kamislihi, dan yang ada hanya Dia. Maka satu-satunya cara supaya kita bisa dibawa oleh Dia kepada Dia, syaratnya tadi adalah kita harus mengkosongkan diri kita. Makanya sekarang ilmu pengetahuan membuktikan kalau seandainya angka 1 dibagi dengan angka tak terhingga, hasilnya berapa? Coba dalam di Google 1 dibagi tak terhingga. Tulis aja di HP 1 dibagi tak terhingga, hasilnya berapa? Kosong. Tuh. Kalau seandainya 100 dibagi tak terhingga, hasilnya tetap kosong. Gimana kalau sekarang 1 juta dibagi tak terhingga, hasilnya tetap kosong. Kalau dosa 100 dibagi tak terhingga, hasilnya tetap kosong. Jadi berapapun angka, asal kosong, artinya kosong itu bersama Allah, sahabat. Jadi berapapun amal ibadahmu, dibagi kamu syirik. Itulah Balham bin Baura. Allah contohkan Balham bin Baura, contohkan Barsiso. Berapapun amal yang dilakukan oleh kamu, hasilnya adalah syirik tadi semua, ya. Maka itulah Syekh Toila ingatkan, al amalu suwarun qaimatun
warwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu adalah mati, amal itu adalah bangkai, arwahnya, ruhnya amal itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Adalah pada saat engkau sudah tidak lagi merasa beramal. Tadi itulah maka Abah ajarkan salat. Maka itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, jangan kamu merasa salat. Tadi semua akulah yang salat. Tadi semua. Pada saat Nabi Muhammad dikir, ya Muhammad la yadkurullah illallah. Ya Muhammad, tidak ada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Nah inilah manusia itu masih bingung. Dia pikir dia itu hidupnya sendiri. Padahal kita ini hidup kita ini pada hidupnya Allah. Jadi kalau seandainya ada wayang sholat, yang sholat siapa? Dalang itu. Itulah yang harus dipegang. Makanya kalau Abah sudah bulat dan menyaksikan ternyata banyak orang ibadahnya banyak sia-sia, dan Allah mengatakan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sungguh yang mereka lakukan sia-sia. Tapi lihat, pernah dengar orang yang membunuh 99 kisahnya? Kemudian dia bunuh juga orang itu jadi 100. Udah ibadah belum? Belum. Hasilnya apa? Surga apa neraka? Surga. Tuh. Makanya tadi nggak tahu manusia ini cari apa. Dikasih gampang. Itulah kata Allah, yuridullah apa namanya dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata yusrun tadi, bukan kata sahlun, karena harusnya kembali pada Allah itu adalah mudah kalau oleh Allah sendiri. Maka dalam hikam ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika, permintaan tidaklah tertahan selama engkau meminta bersandar kepada Allah. Tuh, maka tadi orang itu akan sukses, orang itu akan kaya karena Allah itu goniyun, Allah itu razak, Allah itu khairur razikin, Allah itu ghani, Allah itu mugni. Tuh. Tadi karena kamu yang melakukan hasilnya cemen. Tadi udah capek hasilnya tidak ada. Coba Abah saya itu molor kerjaan 30 tahun. Tadi karena maneh mah sok tahu sudah. Tadi sotoy. Jika kos nuh ini isu paling penting. Coba tuh Nur Samsu getol gawe nama menang sabar Nur hayang nyaho. Iya. Nah inilah harus dipahami. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tapi permintaan tidaklah mudah bila yang engkau bersandar pada kekuatan dirimu sendiri. Ini harus dipahami. Itulah yang disebut tawakal. Allah nyuruh tawakal. Tawakal itu bagaimana? Karena kalau tidak tawakal, iblis sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar. Kata iblis, ya Allah, karena engkau sesatkan aku, maka aku akan balas dendam mensesatkan semua manusia. La uzayyinanna lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain. Semuanya aku akan sesatkan, kata iblis. Illa tuh, kecuali
orang yang kosong. Tuh. Kalau seandainya ya, kamu sholat, yang sholatnya itu Allah, bisa diganggu iblis? Nah, itulah, jangan bodoh. Kalau seandainya si cepot sholat, digoda sama rahwana, tadi semua, cepot bisa kalah, karena rahwana itu jago. Maka itulah Nabi Adam nyemplung, waktu digoda oleh iblis tuh, tadi semua. Tapi coba kalau sekarang si cepot itu adalah Robito, sebenarnya aku adalah dalang. Kira-kira rahwana bisa ganggu nggak? Moal. Karena rahwana itu geraknya juga oleh dalang. Itulah kata iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain. Ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia kecuali illa ibadaka minhum al-mulasin, kecuali hambamu yang sudah kosong, kecuali hambamu yang sudah mukhlas. Mukhlas itu sudah kosong, teu ngarasa hirup, teu ngarasa wujud, selalu walaupun wujud tapi selalu kembalikan. Maka Abah sewajarkan sebelum sholat, sebelum kerja, sebelum masak, tekuk lidah, katakan di hati, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Tuh tadi. Akhirnya kalau udah begitu, kayak Abah, selalu ada yang ngasih, diem aja udah. Datang dari India, datang dari Thailand, datang ya tadi cicingnya orang tadi semua ya. Coba gimana mariweuh hayang digawean ku sorangan, neangan duit ku sorangan. Abah mah henteu, Allah neangan duit cing. Pas rek salat, Allah salatnya abdi rek cicing we. Urang cicing we angkatkeun, aya angkat leungeun. Allahu akbar. Cicing di kieu. Aya tekukeun. Coba. Haju pang bacakeun. Allahu akbar kabir. Emang bisa Abah saya tuh ucapkan Allahu akbar kabiro? Ah, itulah. Kadang-kadang orang ini kadang mana jalan yang sudah berhasil dilakukan oleh para aulia Allah tadi. Makanya kenapa Tuhan Sabdul Qadir tadi menghidupkan orang mati bagaimana? Kumbiidnillah apa kumbiidni? Kumbiidni tuh. Tadi ari maneh mah masih kumbiidnillah. Kusaha menang hasil teh izin Allah. Berarti aya maneh aya al. Tah eta teh musyrik. Cek hikam kan Allahu syai'a ma wa huwa ana ma'alaikan tong salat maneh cek Abah. Adam Rasul lain, Nabi Adam teh nabi lain, nyemplung teh nyemplung. Waktu itu iblisnya baru TK, kan baru pertama kali nguji Adam teh. Sekarang udah berhadapan dengan Nabi Hud, umat Nabi Hud, latihan dengan umat Nabi Hud, latihan dengan umat Nabi Sis, latihan dengan umat Nabi Soleh, latihan dengan Nabi Ibrahim. Iblis panteu paeh tiba heula. Coba ek ngalawan maneh. Cek iblis teh leutik. Makanya iblis pensiun. Biarin. Jangan digoda manusia nyemplung sendiri. Akhirnya iblis pada gapleh. Tadi semua. Ngapain digoda ke manusia nyemplung sendiri?
Bahasa sekarang mah iblis ngeselepas tangan. Bayangin aja, Nabi Zakaria arek nyemplung, Nabi Yahya arek nyemplung. Coba iblis kira-kira udah makin ngerti nggak sifat manusia? Makin ngerti, maka begitu ke sholat saya tik oke, tuh kunci hebat iblis mah. Begitu Allah kur mimiti mah sholat ya Allahu Akbar. Dar teh ingat cicilan motor tiwiti takbir sampai akhir ingat cicilan motor di mana duitna kumaha bayarnya di mana duitna kumaha bayarna Allahu Akbar ti mimiti aing erek cerai jeung pamajikan huy ngalamun hayang cerekeun pamajikan keur salat itulah. Tidak mungkin kamu bisa kembali kepada Allah oleh dirimu san. Hanya Allah lah yang punya iblis. Itulah kenapa kita tidak bisa pulang pada Allah kecuali kosong. Jangan merasa mulia tadi. Makanya selalu ucapkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun biagi ilallah ya. Begitu indah ya. Bahkan di sini juga dijelaskan oleh Syatoilah tadi semua ya. Bagaimana apa yang dikatakan oleh beliau adalah tentang maaf ya, dikatakan ma qalla amalun baraza min qalbi zahidin wala kasyura amalun baraza min qalbin ragibin. Amal yang lahir dari hati yang zuhud tidak bisa dikatakan sedikit tuh. Amal yang lahir tina perasaan jelema kosong tidak sedikit tuh tadi. Maka tadi zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu bukan tidak punya apa tadi yang sudah berwudu pisah, udah tidak lagi melihat makhluk di dunia ini, kemanapun kau hadapkan melihat Allah. Maka dikatakan tadi maqalla amalun baroza min qalbin zahidin, amal yang lahir dari hati yang kosong. Sama aja amal yang lahir dari hati yang kosong, yang tadi tidak pernah merasa beramal, terus menyaksikan dalang. Sholatmu takbir kelihatan dalang, fiilnya kelihatan dalang pas rukumu, kelihatan dalang pada saat kau mengucap pada tadi kalamnya, kelihatan dalang pada saat kamu mendengar bacaan kamu pada telingamu. Samanya kelihatan dalang pada hatimu sehingga tartib tadi kamu bisa tumaninah, karena dalanglah yang membuat kamu tidak lupa bacaan sholat. Itulah maka iblis tidak akan sanggup menghancurkan ibadahmu, dan itu yang harus dilatih ya. Jadi katakan tadi walaka syura amalun baraza min qalbin ragibin, dan dikatakan ada amal yang lahir dari hati yang pamrih, walaupun sejuta rakaat tidak bisa disebut banyak. Artinya gini tadi, berapapun ibadahmu, sejuta tahun kamu ibadah dibagi dirimu, maka hasilnya cuma sejuta. Tapi tadi dosa dibagi Allah, hasilnya Allah tuh itu. Maka tadi kenapa harus kosong? Karena pada saat amal berapapun tadi katakan Syatoilah ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin, berapapun amalmu, bahkan yang membunuh 99 itu belum pernah beramal tadi ya.
Syekh Syirih Sekoti, Fudail bin Iyad, Rabi'ah Adawiyah. Tapi pada saat dibagi Allah, artinya dibagi Allah itu apa? Kamu mengkosongkan ya Allah, sebenarnya tiada yang wujud pada diriku kecuali wujud Engkau. Aku ini adalah wujud yang diwujudkan. Kalau bahasa Abah, si gelas kaca ini selalu berkata pada dirinya, hei kaca, sesungguhnya aku ini ada karena adanya Engkau. Itulah yang sering Abah katakan, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Tuh, sadari itu. Maka walaupun secuil sebiji jarah tadi, kenapa pelacur itu mengalahkan ulama yang ibadahnya ratusan tahun? Udah ulama ibadahnya ratusan tahun, dan ulama itu baru melaksanakan haji, tapi kalah sebiji jarah oleh seorang pelacur yang dia menolong tuh. Amal dibagi Allah, hasilnya kosong. Artinya hilanglah dosa kamu tadi. Berapapun amalmu, kalau seandainya kau menyaksikan Allah pada amalmu, maka sesungguhnya tidaklah kecil. Maka itulah Syaikhullah katakan, maqalla amalun baroza min qalbin zahidin, amal yang lahir dari hati yang zuhud tidaklah bisa dikatakan sedikit. Tuh, amal yang dilakukan dengan kosong, amal yang dilakukan oleh Allah tadi semua tidaklah sedikit dibandingkan amal yang kamu lakukan, walaupun banyak tidaklah banyak. Itu yang dikatakan tadi, wala kasyura amalun, ya, dan tidaklah dikatakan banyak tadi semua, ya. Baroza min qalbin ragibin, dengan hati yang kamu merasa beramal. Itulah iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al muhlasin. Kata iblis, aku bisa sesatkan semuanya ya Allah, siapapun dia. Adam aku pernah sesatkan, Yahya aku pernah sesatkan, Zakaria bisa sesatkan, kemudian si Usman, si Agus, si Ari. Letik cek iblis tetama tadi semua, ya. Semua nabi itu, bahkan dari Nabi Adam sampai kecuali Nabi Muhammad pun kalau tidak dimasum sering mau nyemplung tadi semua, ya. Karena itulah yang harus dipahami. Maka iblis sudah memberikan bocoran pada kita, satu-satunya jalan pada Allah itu adalah tadi ikhlas. Ikhlas itu pada saat kamu sudah lebur atau disebut mukhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis ada yang kamu lakukan masih ada sisi kamu tadi semua. Nah itu. Tapi mukhlas pada saat engkau sudah tidak menyaksikan lagi dirimu yang berbuat, yang beramal, yang sholat, yang berbagi, yang tadi sodakoh buat Sumatera, kamu hanya menyaksikan sebenar-benarnya yang memberi itu Allah. Maka tadi harusnya kita ini jangan, kalau kita pada saat orang diberi kita, kamu tuh harus berterima kasih dong. Nah itulah orang yang belum mampu menyaksikan Allah menuntut terima kasih dari orang yang kita harusnya dibalik. Mas, terima kasih ya, mau nerima pemberian aku sebagai perantara Allah saja memberi. Harusnya begitu. Dengan Allah itu tidak butuh amal yang banyak. Yang penting tadi belajar kosong tadi semua. Ingat itu. Maka man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa tadi semua, ya. Maka dikatakan di sini adalah husnul amali nataijul husnil ahwal.
Wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Baiknya amal adalah hasil baiknya ahwal. Kalau awalmu tawakal, awalmu kosong, maka tidaklah sedikit amal yang kamu lakukan asal bersama Allah. Bahkan dosa dibagi Allah hasilnya kosong. Itulah contoh Robiah Adawiyah. Amal dibagi dirimu neraka. Contohnya Balham bin Baura. Barsiso. Nah, lolobana sekarang di akhir zaman ini Abah saksikan 90%-nya Barsiso, merasa beramal, merasa soleh, merasa jadi kiai, merasa ulama, merasa buya. Nah, inilah ketololan. Padahal konsep ulama dari dulu adalah mempanakan diri. Makanya tadi nggak usah cari puji, jangan cari pujian, nggak usah cari apapun, nggak usah sedih dihina, nggak usah marah disaci, nggak usah hina. Kita tetap lakukan hanyalah kita melakukan segala sesuatu lillah, karena Allah semata tadi semua ya. Tapi lillah bukan lillah. Jadilah Jabariyah. Siapa kamu? Saya ikhlas karena Allah salat saya. Tidak ada lagi tujuan lain, bukan dunia. Siapa yang salat? Saya. Itu lillah, sama saja itu syirik juga. Itu namanya Jabariyah. Siapa yang kerja? Tadi dia bilang Allah tadi semua. Saya ikhlas kerja ini kok kan sekaya manusia. Saya ini jadi suami udah ikhlas lu. Gitu. Saya ini bekerja sudah ikhlas tuh. Padahal yang dimaksud ikhlas itu pada saat kamu sudah tidak merasa bekerja. Gitulah tadi. Pahami ya. Jadi kenapa cari yang susah tadi semua? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki hanya cukup bagimu. Sejarah membuktikan, manusia membuktikan, ahli-ahli maksiat sekalipun. Maka Abah mengajak, hei ahli maksiat, jangan bersedih, bisa jadi kau yang ke surga daripada mereka-mereka yang mengaku dirinya ulama dan kiai. Di Basrah dulu, di Irak ada 2 gedung, yang satu gedung pelacur, yang satu gedung supi. Tadi yang satu gedung supi setiap malam kelihatan kayak maneh, la ilaha illallah, la ilah tuh pelacur. Sebelahnya gedung pelacur nenyok ya. Cek pelacur, ya Allah, betapa mulianya orang-orang itu, ya Allah. Karena hidayah itu milik. Apakah kamu pikir kamu bisa melaksanakan ketaatan oleh perbuatan dirimu? Tidak ada. Hidayah itu milik Allah. Maka pelacur menjerit, ya Allah, muliakan para mereka yang supi itu. Kan gedungnya berhadapan gini. Kayak Abah dulu waktu masih kerja di kereta api di Pecenongan. Kerja di lantai 2 di kereta api hotel Pecenongan. Kalau malam jendelanya buka, atau orang ngintip nuker tuh. Si pelacur menganggap gedung ini gedung para supi. Tiap malam zikir, tiap malam dia. Kemudian si pelacur itu tiap malam dia saling pandang dengan si supi. Ini pelacurnya ada bager, dia suka gue kasih supi, kan dia gitu kan. Ente. Tapi justru dia mendoakan, ya Allah, muliakanlah supi-supi itu. Mereka ahli-ahli Allah. Ya Allah, berilah aku hidayah. Terus dia berdoa begitu. Tapi si supi sebaliknya menengok ke dia, dalam hatinya perempuan-perempuan laknatullah, ahli neraka. Pak, apa yang terjadi? Satu gedung itu supi itu masuk neraka. Dikisahkan
tapi pelacur itu masuk itulah kadang-kadang kamu jangan suka menghukum manusia. Udah banyaklah kisah di Al-Quran, di kisah di hadis, di apa. Jadi intinya berjalan menuju Allah itu bukan berarti kamu harus maksiat. Abah tidak lagi nyuruh maksiat. Maneh maksiat tingke. Bukan. Ya. Maksudnya maka itulah min alamatil intimadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi jalal. Tadi semua ya. Bahkan sebenarnya kalau Bapak mau lihat ya, di dunia saja sudah terlihat buahnya. Kalau dia hidup bengekan, balangsak, susah, loba hutang, diudag-udag, judi, pegawaian. Loba pen budak. Tadi, kalau seperti kena judi we. Ponakan orang aya nu kos kitu tah. Resep nanti nu kalian bagi-bagian resiko, anu kira untung rugi. Eta bahaya itu jelema geus kitu. Tadi semua, tadi, ya, hati-hati. Maka hati-hati aina. Sekarang ini ada orang yang membeli akun-akun dari Indonesia. Akun itu untuk apa? Untuk menipu. Dia bisa kabur dengan menggunakan akun bodong itu yang kamu jual. Hati-hati. Karena saya menyaksikan sekarang ini banyak orang Indonesia sengaja mengkreat akun, membeli akun, menjual akun keluar, diganti dengan dolar dan euro. Mereka menipu kita dengan akunnya. Dikiranya orang Indonesia. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Jangan kamu jadi, karena Abah menyaksikan banyak orang sekarang yang jual akun itu. Tadi semua ya. Mari bisnislah yang benar, hidup yang benar, jualan yang benar. Tadi semua ya. Maka tadi papangih jeung Abah ge nu kos kitu mah mungeun, panas. Mungeun papangih teh. Tadi semua nyumput teh pagawean teh. Aya tangkurak nu kos kitu jelema. Tadi semua. Itulah ya, saya tuh nggak, orang udah lihat semua kayak begitu, dari mulai bapaknya, uaknya kayak begitu, masih aja. Inilah orang udah buta kadang-kadang sekarang. Tadi semua ya. Udah itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami, sehat semua. Tadi mari kita luruskan, mari kita kosongkan. Dan selalulah kita berasa dengan bahasa cinta. Belajarlah mengusaha yang terbaik untuk hidupmu. Tadi semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Sahabat, dalam setiap helaan nafas kita, ma min nafasin tubdihi illa qadarun fika, ada takdir dari Allah yang sedang kita akan terima. Maka marilah kita adalah apapun sahabat, fi'il Allah kepada makhluk ini pada dasarnya adalah rasa cintanya kepada kita semua. Maka dari zaman ke zaman sahabat, dari mulai adalah umat Nabi Sis, umat Nabi Lut, umat Nabi Hud, ya, umat Nabi Musa, ya, dan banyak umat daripada Nabi dan Rasul akan mengalami ujian sahabat. Ya, pada dasarnya adalah Allah meminta untuk kita kembali kepada Allah.
Maka di dalam Al-Quran sesungguhnya bukan hanya kita adalah disuruh untuk ibadah saja. Tetapi yang lebih utama kalau kita lihat di dalam Al-Quran adalah sesungguhnya kita disuruh adalah untuk peduli, sahabat. Maka oleh karena itu terima kasih sahabat. Kita Majelis Dzikir Nurul Hikam mengadakan peduli ya, dan dimanapun setiap ada bencana. Tadinya Abah juga akan turun ke Sumatera, tetapi karena setelah koordinasi dengan Basarnas, kemudian berkomunikasi dengan lembaga terkait, ternyata tidak memungkinkan ya, karena banyak terputusnya akses ya. Maka oleh karena itu mulai beberapa hari ini kita distribusikan bantuan tadi semua. Ada yang mengirimkan pakaian, ada yang mengirimkan makanan ya. Tetapi untuk MDNH udah mengirimkan juga bantuan berupa uang tadi sahabat. Dan juga masih kalau ada sebagian dari teman-teman ya insya Allah yang di TikTok barangkali yang mau ini akan distribusikan sahabat. Karena setiap ujian yang terjadi bukan hanya kepada yang menerima ujian ya. Pada dasarnya sebenarnya adalah kembali inilah bukan ya, kita harus memahami makna ujian itu ya gitu. Dan dalam arti apakah betul Allah itu yang menguji gitu kan tadi semua. Tetapi yang harus kita pahami adalah manusia lah, kitalah manusia. Karena segalanya adalah, tetapi intinya adalah agar kita kembali kepada Allah pada dasarnya. Jadi segala apa yang af'al Allah kepada makhluk ini agar makhluk sadar. Yang pertama tentang butuhnya pada Allah. Yang kedua tidak ada tempat perlindungan terakhir kecuali kembali pada Allah. Tidak ada kesadaran yang terakhir kecuali kembali pada kesadaran Allah ya. Maka oleh karena itu sahabat ya, siapapun kita yang sedang belajar baik ya, menjadi baik ya. Allah berfirman, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Pada saat ada sebuah daerah yang mengalami musibah, ujiannya bukan hanya kepada mereka yang tertimpa bencana, tetapi adalah juga kepada kita yang selamat, sahabat. Ya. Dan bahkan kepada kita yang selamat, bahkan kalau menurut Abah lebih besar ujiannya. Seolah-olah Allah bertanya, di manakah imanmu tadi semua? Di manakah sholatmu tadi semua? Di manakah tahajudmu ya? Maka itulah sahabat sesungguhnya kenapa diperintah sholat itu adalah akimis sholat ya. Wa itau zakat, Allah menyuruh sholat, zakat, sholat, zakat, sholat, zakat. Yang satu adalah yang berkaitan dengan sholat kepada Allah. Seolah-olah vertikal, tapi pembuktian vertikal itu adalah horizontal. Demikian pula sejarah membuktikan bagaimana adalah Nabi Musa yang berdoa dan sholat tadi semua dalam meminta proposal kepada Allah, tetapi dibandingkan dengan seorang yang musyrik yang bernama Baroh, tapi dia berbuat sosial, ternyata doa Baroh dijabah lebih daripada padahal Musa adalah seorang nabi dari semua. Dan Allah menyampaikan tadi semua, ya Musa aku nggak bangga dengan sholatmu, karena sholatmu untuk kamu. Ya Musa aku nggak bangga dengan dikirmu, karena dikirmu adalah untuk engkau, sehingga engkau merasakan tentram. Tetapi aku peduli dengan Baroh, karena Baroh peduli dengan aku, kata Allah. Sahabat, nah disinilah kemudian dikisahkan panjang tadi semua. Kata Musa, ya Allah, Nah itulah akhirnya pada kata Allah, pada saat engkau menjenguk orang sakit, sesungguhnya engkau menjenguk aku. Pada saat engkau adalah membantu orang lain, sebetulnya engkau membantu aku. Pada saat engkau adalah menyayangi orang lain, sebetulnya engkau menyayangi aku, kata Allah. Jadi sahabat, dari semua bahwa
kepedulian sosial, ibadah sosial ini sekarang sudah banyak dilupakan. Orang lebih asyik dengan berbondong-bondong umroh 100.000 sehari tadi semua. Kemudian orang berbondong-bondong haji sampai harus nunggu 30-40 tahun. Tapi justru ibadah sosial yang agama menjelaskan tentang orang yang mendapatkan gelar haji mabrur, diantaranya adalah Abdullah bin Abdul Mubarak. Orang itu tidak pernah pergi, tetapi baginda Nabi menyampaikan dialah satu-satunya tahun ini yang mendapatkan gelar haji mabrur. Jadi hidup ini tentang peduli, hidup ini adalah tentang berbagi tadi semua. Dan jangan dikira orang yang berbagi, orang dermawan itu adalah lebih rendah dari ulama, lebih rendah dari orang yang mati syahid. Justru kalau kita lihat dalam kitab Daqaiqul Akbar, dermawan itu lebih dahulu masuk surga. Dikisahkan seorang mati syahid sudah berdiri di depan pintu surga bahasanya. Ini kalau bahasa syariat sahabat ya. Kita harus selalu syariat, hakikat begitu. Maka orang mati syahid sudah berdiri paling depan. Ditanya oleh malaikat, kenapa wahai engkau berdiri di depan? Karena saya mati syahid. Dari mana engkau tahu bahwa mati syahid itu bagus? Dari seorang ulama. Kalau begitu engkau belum pantas masuk surga duluan. Harusnya ulama yang masuk surga duluan. Maka bergeserlah yang mati syahid mundur, ulama maju. Kemudian ditanya lagi, hai siapa engkau? Saya ulama. Gitu kan tadi. Kenapa engkau berdiri di depan? Karena saya ulama. Kata keterangan saya adalah pantas untuk masuk surga duluan. Dari mana engkau tahu bahwa engkau menjadi ulama? Saya katanya, ada orang kaya yang membangunkan pondok, yang membangunkan sekolah, yang membangunkan majlis. Kalau begitu engkau mundur. Maka sahabat beberapa kisah justru adalah orang dermawanlah yang dahulu diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena orang dermawan itu adalah mencerminkan sifat Allah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Maka keimanan kita diuji dengan musibah walaupun jauh dari kita. Sesungguhnya yang diuji juga kita. Seberapa peka hati kita. Seberapa rasa kita merasakan penderitaan saudara kita dan juga penderitaan kita. Maka sahabat, Abah meminta juga buat siapa yang ada barangkali ada di Tapanuli, karena Abah sudah kemarin bagikan di Aceh ya. Sudah transfer ke Aceh, sudah transfer ke Medan, sudah transfer ke Solok ya. Tapi Abah belum ada kontak dari Tapanuli tadi semua ya. Barangkali lewat live ini ya, tetapi saya meminta tentu bukannya saya suudon, bukan apa, wajar kalau nanti saya verifikasi. Kayak kemarin saya minta video dan saya minta video call dan lain sebagainya. Jadi insya Allah bahwa Jusdikin Nurul Hikam pun mengadakan kegiatan ini karena kita adalah selalu berusaha belajar ya, dari mulai tsunami Aceh, dari mulai berbagai tempat tadi semua ya. Jadi itu sahabat, Allah nggak bangga dengan sholatmu, puasamu, dikirmu, gedeg-gedegmu rame-ramean itu, nangis-nangisanmu rame-ramean itu. Quran menunjukkan bahwa orang takwa itu sedekah. Artinya berbagi. Orang iman itu sedekah, berbagi. Orang iman sempurna bahkan Allah menggunakan kata lan bukan lam. Tidak akan pernah kamu disebut iman sebelum engkau mengorbankan harta yang kau cintai. Kemudian juga orang khusyuk sedekah, orang hijrah sedekah tadi semua. Itulah kenapa perintah sholat bersamaan dengan perintah zakat. Aqimis sholat, aita'uz zakat. Itulah salib sahabat. Ini saya dapat. Kenapa sekarang ini saudara kita Kristen justru mereka lebih banyak berbuat sosial. Tadi. Sekarang ini. Mereka mengadakan bahasanya itu apa istilahnya. Bukan kebaktian.
Ya memang mereka tunjukkan adalah beragama itulah berbagi. Itulah kenapa kesadaran dalam tahap ilmu kesadaran Isa, kesadaran adalah kesadaran berbagi. Maka pada saat orang berjalan dari kesadaran Adam menuju kesadaran Ibrahim, maka orang harus melewati kesadaran Isa, Yahya, adalah peduli, berbagi, menyayangi, ruhama'u bainahum. Maka dia tidak akan sampai kepada kesadaran Yusuf. Yusuf itu adalah berkorban. Tuh. Jadi intinya baik kesadaran Adam ada kesadaran yang selalu mengeluh tadi. Kebanyakan kesadaran Adam itu nggak peduli dengan yang musibah. Kesadaran Adam itu kan nafsu amarah, nggak peduli dengan musibah, malah nonton musibah. Karena dia masih menganggap dirinya, orang lain. Itulah. Maka disinilah dikirmu, manakibmu, tadi bermursyidmu, bullshit kalau tidak ada kegiatan sosial. Bullshit. Bull itu sapi, shit itu bujur. Tadi. Itulah sekarang ini agama cuma lagi asyik-asyikan dengan ritual. Tapi ibadah sosial tidak ada. Padahal semua hadis, kebanyakan isi Quran sebenarnya adalah kita tentang bagaimana memahami kamu adalah orang lain adalah diri kita yang lain. Agama mengajarkan kepada kita saling menyayangi karena orang lain adalah dirimu. Kau menyayangi orang lain, kau menyayangi dirimu. Kau membantu orang lain, kau membantu dirimu. Kau menyakiti orang lain, kau menyakiti dirimu. Tetapi lebih hakikat lagi, menyayangi orang lain, menyayangi Allah. Membantu orang lain, membantu Allah. Ini seolah-olah begitu. Itulah yang kata Jibril kepada Musa. Hei Musa, Baroh itu pada saat Allah sakit, Allah Baroh menjenguk. Pada saat Allah kelaparan, Baroh memberi makan. Tanya oleh Musa. Musa terkadang memang kadang-kadang begitu. Tadi semua sama aja diskusi dengan Khidir, selalu kadang-kadang. Nah inilah perlambang sahabat. Musa itu adalah Khidir itu adalah Musa itu tubuhmu, Khidir itu adalah Musa itu syariat, sementara Khidir itu hakikat. Kisah Musa dan Khidir itu sebetulnya syariat tidak bisa dipisah dengan hakikat. Maka disitulah kalian bisa melihat perdebatan syariat dan hakikat, perdebatan jasadmu dan ruhmu seolah-olah. Khidir adalah ruhmu, Musa adalah tubuhmu. Tadi semua. Ya. Tubuh inilah yang selalu merasa pintar. Waktu ditanya siapa yang paling berilmu? Aku. Itu kata tubuh. Makanya Musa seolah-olah ilmunya aku tahu. Tapi Khidir adalah tahu aku. Di sini kita. Jadi kalau kita dalam kisah Al-Quran, kita harus mengerti makna hakikatnya. Dan juga makna syariatnya. Itulah juga yang disampaikan tadi semua. Pada saat engkau adalah kata Musa, ya ini apakah memang Allah masih sakit wahai Jibril? Apakah Allah itu masih makan? Ketahuilah Musa. Itulah kan kata Jibril. Sesungguhnya orang yang di tangan Baroh itu adalah hakikatnya Allah. Maka pada saat engkau menolong dia, kau menolong Allah pada dasarnya. Itulah Allah sampaikan Musa, Khidir, Baroh adalah menolong orang yang sakit, sesungguhnya adalah menolong, seolah-olah menolong Allah, begitu. Disinilah sahabat kita mengerti bahwa orang lain adalah diri kita sendiri. Siapapun yang kau hadapkan, dimanapun yang kau hadapkan, apa yang dilihat oleh matamu, sebetulnya kita memang harus mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Maka sekarang di depan mata kita sahabat ada musibah saudara kita. Dari mulai Aceh, kemudian juga Abah sudah kontak beberapa teman di Aceh. Kemudian juga di daerah Padang, Solok, Sumatera, kemudian di Sumatera Barat ya. Kemudian sampai ke Nah, maka Abah masih ada cari kontak untuk daerah Tapanuli ya, Tapanuli Selatan. Sahabat barangkali di live ini ada yang siapapun yang bisa memberikan nomor telepon ya, karena Abah ingin berbagi juga dengan orang Tapanuli ya, dan
Abah mengajak kepada panjenengan tadi semua dimanapun berada yang suka nonton live Abah, marilah silakan. Kepedulian Sumatera bisa dilakukan di wilayah kalian masing-masing, karena pada dasarnya musibah pada sebuah daerah adalah juga kepada kita ujiannya. Seberapa peduli kita tadi semua. Mereka sudah mendapatkan musibah, mereka sudah mendapatkan pengampunan mereka. Tapi orang yang tidak mendapatkan musibah, yang menonton, yang tidak peduli dengan mereka, justru berarti gagallah dikirnya, gagallah imannya, gagallah mengenal Tuhannya, gagallah marifatnya. Kalau seandainya tidak ada kepedulian tadi semua, sahabat. Ya. Nah inilah barangkali kenapa di dalam, walaupun sebenarnya maka jangan tiada musibah, ya sesungguhnya adalah semuanya adalah bagian daripada takdir itu sendiri. Walaupun ada sebab, sahabat, tapi sebab juga yang membuat Allah sesungguhnya. Tadi semua itulah pada saat manusia itu harus mendapatkan akibat daripada perbuatannya, karena pada dasarnya semuanya adalah kita yang segala musibah yang terjadi pada kita, kitalah pelakunya, kitalah yang mengundangnya, kitalah tadi semua. Maka ini ada perbaikan ke dalam dan keluar, perbaikan buat yang kena musibah dan yang tidak kena musibah. Maka oleh karena itulah, dan dari catatan BNPB, sahabat Basarnas tadi semua, bahwa di tahun 2025 itu hampir 12.000 musibah di Nusantara. Bandingkan dengan tahun adalah 2020 tadi semua. 5 tahun yang lalu hanya 5.000 musibah. Coba kalian pahami. Setiap tahun naik 5.000, 7.000, 9.000. Sekarang ini di tahun 2025 ini hampir 12.000 kali musibah. Ini adalah sudah mulai warning. Warningnya sudah mulai naik tadi semua. Ya. Karena kita manusia sudah mulai lalai tadi semua. Kita sudah mulai lupa pada Allah. Seolah-olah hidup adalah hidup kita sendiri. Adalah bahwa kita adalah hanya hidup adalah hanya untuk diri kita sendiri. Yang miskin hanya mengeluhkan dirinya sendiri. Tadi semua. Inilah sesungguhnya adalah kebanyakan kemiskinan yang datang pada orang itu. Karena memang hatinya juga nggak peduli pada orang lain. Artinya bahwa kemiskinan itu adalah pada saat Allah mengetahui adalah bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi orang kaya. Karena ciri orang kaya itulah berbagi. Jadi jangan pernah merasa ingin menjadi kaya sebelum kamu punya jiwa kaya. Selama jiwa kita pengemis, jiwa kita merasa lemah, jiwa kita merasa miskin, maka itulah kamu tidak akan pernah menjadi orang kaya. Disinilah sebetulnya. Maka pelajaran adalah yang Abah alami sejak dari tukang ojek, tukang apa, pernah jadi nelayan, petani bunga, jualan jagung bakar, jadi apapun. Saya setiap ada apa selalu saya merasa orang kaya di semua ya. Maka kalau ada teman-teman yang lebih kaya dari saya pun, kalau saya lagi pegang uang, saya traktir dari semua. Nah, itulah jiwa orang kaya itu harus dibangun, sahabat. Nah, inilah sesungguhnya dengan musibah yang terjadi hari ini, Allah sedang mengundang calon orang kaya baru tadi semua. Tapi kalau hatinya terus mikirkan diri sendiri yang punya duit, orang lemah, orang miskin, rezeki nggak ada, kamu itu jiwa miskin memang, dan tidak akan pernah kaya. Karena jiwamu kerdil tadi semua. Padahal disitulah Allah mengajarkan. Kenapa? Kata Allah, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Tadi semua. Bergegaslah. Kalau betul-betul kau ingin kembali pada Allah, bagaimana cara kembali pada Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Tuh. Jangan teriak-teriak, ya Allah, ya kata Allah, tuh gua kasih musibah. Coba engkau, apa yang kau lakukan?
Jangan, ya Allah berikan aku kekayaan, berikan aku rizki. Kata Allah, tuh kasih musibah. Coba engkau, pantaskah engkau jadi orang kaya? Itulah baginda Nabi, malam yaskuril qalila lam yaskuril kasir. Orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kecil tidak akan pernah bisa syukur dengan nikmat yang besar. Maka orang tidak akan bisa dibuat Jack Ma, Tesla, Mark Zuckerberg, ataupun Ronaldo atau Messi kalau masih jiwa pelit. Orang dikasih kepercayaan untuk memikul banyak oleh Allah karena Allah tahu kamu itu baik. Allah kasihkan kepercayaan kepadamu, kasih beban yang banyak karena Allah tahu bahwa kamu itu adalah kuat. Ini baru duit sedikit saja udah main slot. Sedikit saja udah judi online. Sedikit saja udah tidak peduli, tidak peka hatimu itu semua. Jadi boleh Abah simpulkan, tidak akan pernah kalian memiliki harta selama kalian tidak pernah membangun jiwa orang kaya pada diri kalian. Itulah hari ini sebetulnya. Apakah ngaji makrifat yang kita aji setiap pagi, setiap malam, mana buktinya kata Allah? Tuh. Karena kita masih memandang kamu adalah kamu, orang lain adalah orang lain. Apalagi kamu masih membanding-bandingkan suku, membanding-bandingkan agama, membanding-bandingkan pulau. Disinilah sesungguhnya sahabat. Ya, itulah kata Allah. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wal. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan kamu adalah tidak punya. Tidak ada alasan kamu adalah orang lemah. Tidak ada alasan sebetulnya. Kenapa Allah kata alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i. Jadi sekali lagi sahabat, dengan musibah ini sebetulnya seolah-olah mengkonfirmasi memang kamu layak miskin atau kamu layak kaya. Tadi semua. Sebetulnya disinilah ujiannya. Karena bagi orang yang punya jiwa kaya, sedikit bagaimanapun dia itu akan tadi alladzi fisarra'i wad dharra'i. Tadi semua. Inilah sahabat, jiwa orang hebat itu dia akan hebat. Selalu dia memiliki sifat al-yadul ulya khairun min yadus sufla. Selalu ingin tangan di atas. Tadi semua. Yadullahi fawqa aydihim. Jadi sekarang nggak usah ngeluh. Tadi semua. Dikirmu itu nggak berdampak. Ngomong-ngomong Allahmu itu nggak berdampak kalau seandainya tidak kepekaan. Tadi semua. Ya, itulah kata baginda Nabi. Malam yaskuril qalila lam yaskuril katsir. Ya, inilah dahsyatnya sedekah sahabat. Sedekah adalah berbagi, berbagi, berbagi. Itulah kenapa 80 ayat menyuruh salat, 80 ayat pula menyuruh kita zakat. Bahkan seolah-olah tidak la salata illa bi zakatallah. Tiada sholat, tiada ibadah, tiada Allah, tiada kebaikan sebelum kita buktikan kepada manusia. Inilah sesungguhnya banyak orang kaya. Kenapa bah saya? Kenapa pelit? Dah jelas kamu itu tadi semua. Kenapa bah? Kenapa bah? Pelit. Udah patokannya sederhana. Jiwamu kerdil, jiwamu miskin. Tadi semua. Ya. Itu aja. Karena itu udah itulah kenapa sahabat. Allah menjawab dalam hadis, "Anna uhibbu ahlas sah." Aku itu mencintai orang pemurah. Itulah kata Allah. Maka kenapa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah. Maka tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi kalau begitu sekarang gedekmu itu riadoh berhenti. Kalau nggak ada kepekaan, nggak ada gunanya, nggak ada tapaknya. Karena pada dasarnya, pada saat engkau berbagi, pada saat engkau saling menyayangi, pada saat engkau saling memaafkan, itulah kenapa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Inilah tapak daripada sujudmu itu. Tapak dari belajar ilmu ma'rifatmu itu. Tapak dari dikirmu itu. Walaupun Allah, lu kayak apa? Selama kau tidak berbuat dengan tanganmu. Kata Allah, bullshit lu. Penipu lu. Tadi semua.
Jangan pernah berharap kaya orang yang semacam itu. Jangan pernah berharap kaya orang yang punya jiwa kerdil miskin. Inilah maka hari ini Quantum Jam, bagaimana kau membangun rasa pada dirimu bahwa seolah-olah kamu adalah orang yang berkelimpahan. Nah itu guru saya mengajarkan pada saya dulu, walaupun dia tuh sampai pinjam uang, tolong kirimkan bapak ama sebesar 15 juta. Buat apa mak? Buat dibagi-bagi hari ini. Nah, coba bagi orang-orang yang sudah demikian, sahabat, musibah Sumatera adalah merupakan juga akan bisa terjadi di Pulau Jawa, akan terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dimanapun. Tapi pada dasarnya adalah kita semua yang selamat sama. Hati-hati, bisa jadi yang kena itu lebih baik. Bisa jadi yang kena itu lebih mulia. Karena dia sudah mendapatkan bagian daripada kesusahannya. Tapi yang celaka itu yang nonton. Tadi semua. Padahal disinilah kesempatan bagi kamu untuk menjadi orang kaya. Tadi semua. Kayalah walaupun dengan seliter beras. Kayalah walaupun adalah hanya dengan sepotong adalah ubi singkong. Kayalah. Kan tadi kata Allah, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Itulah ya Allah, begitu banyak janji Allah dalam Al-Quran ibaratkan adalah sebuah biji bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Tadi semua seolah-olah satu kebaikan, tapi tetap manusia tidak bergeming, memang jiwanya miskin. Tadi semua, ya. Disinilah sahabat, jadi silakan nggak usah minta amalan ke Abah, tapi kamu talanya dirimu sendiri. Semudah itu berubah nasib. Seberapa peduli hatimu. Kalau jiwamu jiwa kerdil merasa miskin, maka kau adalah orang miskin selamanya. Tadi semua. Busungkan dadamu. Tadi semua. Tadi, ya. Berhadapan dengan orang kaya, busungkan dadamu. Tadi semua. Bangga dengan dirimu. Tadi semua, ya. Karena hidup adalah, inilah yang harus dipahami. Maka tadi ada kesadaran Adam, kesadaran Yusuf, Yahya, Isa, kesadaran Yusuf. Masuklah nanti pada kesadaran Idris. Kamu sudah belajar darosa. Dunia ini sudah jadi madrasah. Oh, ini musibah. Oh, ini. Ternyata ini adalah ladang kepadaku. Tuh. Maka oleh karena itu sahabat MDNH dimanapun tadi semua juga. Tadi saya barusan udah kontak juga sahabat di Solok. Ya Alhamdulillah Ibu Destri ya. Maka barusan Abah tanya ke ibu, barangkali ada sekitar ibu yang kena musibah yang butuh, karena memang sulitnya itu akses tadi sahabatnya. Yang kedua adalah memang tadi semua, dan buat siapa kemarin yang dari karena tidak bisa menunjukkan identitas, maaf Abah bukan suudon tadi semua ya, karena Abah mintakan video call dan kemudian lihatlah pengungsinya dan lain sebagainya. Kalau tidak begitu tadi semua ya. Jadi kita, nah kelihatan bahwa Anda tidak baik adalah dia minta video call malah marah-marah. Nah itulah menunjukkan bahwa itulah, maka juga hati-hati, tidak semua orang yang teriak minta tolong itu adalah hati-hati. Mereka memanfaatkan saudara kita yang sedang menderita. Maka disinilah sekali lagi Abah kasih tahu dari sekarang bahwa kalau seandainya ada orang yang datang ke Abah minta bantuan dari semua, dan karena kita MDNH sudah membuat alhamdulillah kemarin sudah kita salurkan lebih dari ya ala kadarnya sekitar 20 juta, tapi 25 juta barangkali yang sudah kita salurkan. Tetapi Abah masih ada yang bisa kita salurkan ya, tadi ya minimal membantu tadi semua. Kalau seandainya bisa dijangkau mah udah bawa truk sebenarnya kan gitu tadi semua. Inilah sahabat ya, sekali lagi ujian itu adalah potensi kepadamu, potensi menjadi orang kaya, potensi menjadi orang ma'rifat, potensi untuk dekat dengan Allah dan membuktikan Allah. Membuktikan Allah itu adalah menolong saudaramu yang sedang menderita, karena engkau sudah memandang, menyayangi dia karena melihat Allah. Begitu.
Jadi kamu bisa uji ma'rifatmu hari ini. Kau akan bertanya pada dirimu sendiri tadi semua, ya. Seberapa peka hati kita. Kalau kita belum bisa merasakan kepekaan, menyaksikan orang yang musibah dalam hatimu, itu berarti sesungguhnya gedegmu itu belum ada gunanya. Ma'rifatmu itu bohong tadi semua. Allah sini akan bilang. Jadi intinya pada dasarnya itulah kenapa dari zaman ke zaman musibah satu daerah berarti potensi bagi orang tersebut mendapatkan pengampunan Allah. Tetapi bagi yang selamat adalah kamu dituntut dari semua. Bagaimana peduli sama mereka, sahabat. Itulah kenapa perintah sholat dan zakat itu. Lebih zakat adalah merupakan sedekah wajib, tapi pada dasarnya adalah sama. Berbagi, sahabat. Dari semua ya. Innallaha yuhibbul. Kita ini kalau ingin dekat dengan Allah, maka tadi takhallaqu bi ahlakillah. Bagaimana kita berakhlak Allah, menyayangi manusia. Maka itulah di dalam perjalanannya siapapun mereka, di bulan Muharram itu Nabi Ayub bebas dari penyakit kulit, Yakub bebas dari buta. Semua ada berkisah tentang bagaimana sesungguhnya kita ini sudah mampu memandang Allah, merasakan Allah, membuktikan Allah. Nah, hari ini barangkali kemarin yang teriak-teriak, ya Allah, bagaimana aku dekat dengan Engkau? Kata Allah, tuh ada Sumatera. Ya Allah, bagaimana aku ma'rifat dengan Engkau? Tuh Sumatera. Ya Allah, bagaimana aku dekat dengan Engkau? Tuh Sumatera. Nah, sekarang kamu bisa jawab sendiri. Kenapa bah dikir saya nggak berdampak? Kenapa bah hidup saya nggak berdampak tadi? Karena kamu itu hatinya batu. Tadi semua, ya. Hanya mulutmu illallah, illallah, illallah. Itulah sahabat. Ya. Jadi kita ini adalah pada saat bagaimana kamu mi'raj, ya cukup kali tadi. Ya, mi'rajmu itu adalah bagaimana membantu saudara kita. Jadi sekali lagi, Abah tidak akan panjang pada dasarnya pagi hari ini. Terima kasih Bang TIJ yang di Aceh semua. Insyaallah nanti kita akan bantu lagi dari semua ya. Bagi sekalian teman-teman, Abah mengajak buat suka nonton Abah satu dari semua, ayo. Yang dimanapun berada, Kalimantan, Pulau Jawa dari semua, atau barangkali luar negeri, Malaysia, ayo sahabat, kita berbagi dari semua. Karena kita ini malu rasanya. Jam pagi, jam malam, pagi, malam belajar mengenal Allah. Tapi begitu Allah kasih soal kita nggak bisa jawab. Nah itulah tadi semua. Disinilah kepalsuanmu itu. Mani tobat di 7 gunung sekalipun selama kita tiada bukti, tiada. Jadi itulah agama tentang berbagi, menyayangi, memaafkan, menyatukan. Merasakan adalah penderitaan orang lain adalah penderitaan kita juga, sahabat ya. Jadi ayo introspeksi pada kita masing-masing, kita semua tadi semua. Apakah yang kita pelajari tentang ma'rifat itu sudah ma'rifat? Bang Ulin, barangkali ini saya lihat ada Bang Ulin di Facebook, Bang Ulin ya, nanti atau siapa Pak Asari ya. Barangkali ada kontak yang bisa saya mau distribusikan bantuan, karena saya itu kesulitan. Karena saya tetap, karena ini bukan suudon sekali lagi. Mohon maaf kemarin kepada Bang Ginting ya. Maaf Ginting siapa namanya. Saya tidak percaya kepada Anda. Karena saya membuktikan, karena apa yang saya bagikan itu juga bukan punya Abah satu semua. Gitu kan tadi semua. Maka saya membutuhkan verifikasi dulu gitu kan tadi. Kalau memang ada, saya bilang kalau memang ada musibah di sekitar Anda, perlihatkan musibahnya. Yang kedua adalah kalau seandainya ini tentang karena kita bertanggung jawab kita semua. Jadi jangan salah sangka dari semua. Bukan kita tidak percaya, tetapi kita adalah tadi semua memang harus realistik itu kan tadi. Ya, jadi
Sekali lagi barangkali Pak Asari ada kenal siapa, ada saya lihat ada Pak Asari di sini, ada Bang Ulin ya di Palembang di Lahat ya, barangkali ada yang terdengar siapa yang punya dampak, karena di sini kesulitan sahabat tadi semua, nggak mudah juga mendistribusikan, apalagi yang bersifatnya kayak beras apa semua ya. Tapi nah ini kemarin kita pun pastikan pada saat transfer ke satu daerah itu, pastikan saya tanya ada ATM nggak, gitu. Karena ada beberapa daerah ATM-nya juga sudah tidak ada, tidak berfungsi dari semua. Maka disinilah kadang-kadang kebaikan ini tidak mudah juga memang terkadang. Jadi sekali lagi buat siapapun yang mengkontak Abah adalah bukan berarti tidak ini ya, tetapi yang harus dipahami adalah itu ya. Jadi sekali lagi, dan berterima kasih buat sahabat-sahabat dari Kalimantan, dari mana yang sudah ikut berbagi lewat channel Abah, lewat apa namanya MDNH Peduli tadi semua ya. Abah mendoakan semoga adalah menjadi rezeki yang terbaik, rezeki yang telah dilepaskan untuk saudara kita menjadi rezeki yang terbaik tadi semua ya. Tapi Abah nunggu buat orang-orang Sumatera nih, tadi terutama dari Pak Asari, dari Pak siapa, Mas Ulin ya, yang di Lahat tuh. Ada lagi yang di siapa tuh Pak, siapa di Pekanbaru kalau nggak salah. Coba tolong ya, karena kita ini harus tepat sasaran tadi semua ya. Karena kalau lagi kayak begini itu kucing garongnya juga banyak gitu kan tadi, kucing garong tadi semua ya. Semuanya ujian lah, kucing garongnya juga ujian gitu kan tadi. Ujian buat kucing garong, ujian juga buat tadi semua tadi. Inilah pelajaran kepada kita semua. Di mana ada musibah itu, pertama jelas kita pelakunya. Kitalah yang mengundangnya. Jangan lagi bahasa hukum alam. Adapun penyebabnya, betul, pasti ada sebab. Sebabnya adalah tiba-tiba kita juga dihilangkan kesadaran supaya terjadi musibah itu. Intinya bahwa tidak ada satupun bagi orang beriman, la tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka itulah sebagai penutup dari Abah dalam sebuah kalimat hikam adalah Syaikhullah berkata, malam yukbil 'alallahi bimulatafatil ihsani kida ilahi bisalasil imtihani. Barang siapa tidak menghadap Allah dengan halusnya kebaikannya, maka ia ditarik kepadanya dengan rantai ujian tadi semua. Makanya di Jawa Barat ada lagu terang-terang kolentrang silondok paeh nunutan dikusrukan adurukan mesat gobang kabuyutan tadi semua. Terang-terang kolentrang hidup kita ini seperti perang. Bagaimana kita menjadi orang baik dan orang buruk. Silondok paeh nunutan, nah itu kita, jiwa kita ini mati. Silondok itu di situ menggambarkan jiwa yang tertidur. Dikusruk karena durukan kepada api. Karena dia sudah lalai. Karena dia yang dipikirannya perutnya, dirinya. Hanya jiwanya terpuruk. Tapi itu pun tidak buruk selama kamu mesat gobang kabuyutan. Kembali. Karena segala apa yang menyadarkan kita adalah sesungguhnya WA dari Allah. SMS dari Allah. Musibah kepada siapapun. SMS kepada semuanya. Wahai saudara, wahai hambaku, buktikan imanmu, buktikan sholatmu, buktikan dikirmu, buktikan manakibmu. Semua kena. Itu saja yang harus dipahami oleh kita. Ingat, dalang itu satu. Maka ujiannya berlaku. Maka tadi kata Abah, kalau hari ini kamu hidup itu lebih baik daripada matimu. Tapi kalau hari ini pun kau mati, percayalah, mati itu lebih baik adalah daripada hidupmu. Kalau hari ini kau miskin, percayalah, miskin itu memang baik buatmu. Karena kalau kau kaya sedikit pun merusak. Pasti judi online, slot, sombong. Ini pada dasarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Tadi semua. Siapapun yang punya kemampuan kakinya memikul beban dan menjadikan sebagai tadi pelaku kebaikan, ahsin kama sanul ilahika, pasti dikasih kepercayaan.
Tapi kalau tidak, berarti kamu ini nggak pantas, belum mampu. Bahumu masih lemah, kakimu masih leyot. Tadi semua belum ada kemampuan untuk melakukan itu. Tadi semua. Itu aja. Karena bagi Allah itu begitu mudahnya hukum itu berjalan. Tadi semua begitu kamu. Makanya wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah anugerahkan, rizkimu, gajimu, tenagamu, jadikan negeri akhirat. Barulah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu sahabat, jelas dalilnya kok semuanya ya. Dan ini ya, marilah kita latih. Maka belajar ma'rifat itu adalah tadi. Jadi sekali lagi adalah sebagai bukti belajar kita tauhid, belajar ma'rifat adalah tadi kepekaan kita menyaksikan orang lain adalah diri kita sendiri, sahabat ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sekali lagi Abah terima kasih buat teman yang sudah ikut berpartisipasi di dalam MDNA online tadi semua. Tetapi sekali lagi juga Abah masih ada dana ya di semua ya. Abah meminta informasi untuk daerah Tapanuli, untuk daerah-daerah yang terdampak, tetapi Abah tidak punya kontaknya tadi semua ya. Karena ini bantuan ini adalah hanya kita saja, dari kita kepada kita, oleh kita, dari saudara kepada saudara semua ya. Sekali lagi minta maaf buat saudara-saudara dimanapun. Sebetulnya bukan tidak ingin Abah turun ke Sumatera, tetapi kemarin saya berkoordinasi beberapa kali. Tadi ternyata memang jalan daratnya terputus dan mereka pun, pemerintah pun menggunakan helikopter ya sahabat. Tadi semua ya. Itu saja, terutama yang paling parah itu dah di Aceh tadi semua. Sekali lagi tadi, marilah juga introspeksi buat orang Aceh. Jangan selalu merasa orang paling hebat tadi semua ya. Jangan selalu merasa adalah daerah khusus. Tidak ada manusia yang khusus, sama. Pelajaran semua ya. Semuanya pelajaran. Pelajaran kepada yang kena musibah, pelajaran kepada siapapun. Ujian kepada yang musibah, ujian kepada kita yang tidak musibah, ujian kepada pemerintah, ujian kepada semuanya. Karena ini adalah satu, Allah minta kita kembali pada Allah. Maka barang siapa yang dia tidak merasakan kebaikan Allah dengan kelembutannya, maka akan ditarik kepada rantai ujian. Tadi semua ya. Mari kita mau dipercaya Allah. Ayo, biar Allah percaya dengan kita. Belajarlah berbagi walaupun dengan hal yang kecil. Bisa dengan tenaga, keluarkan tenagamu. Bisa dengan tetapi tetap sahabat. Maka kemarin ada yang reinkarnasi kepada Abah. Bah, kenapa saya di dunia ini hanya dapatkan kebaikan tenaga doang? Karena waktu hidupmu dulu hanya ngasih tenaga. Ingat itu. Bahwa sodakohmu bukan untuk orang Allah, tapi untukmu sendiri. Yang nanam kebunmu ya kamu juga yang panen. Kalau nanamnya tenaga ya kamu akan panennya tenaga. Tadi kalau manennya adalah memaafkan, kau hanya akan dimaafkan. Tapi itulah kenapa ciri orang sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri hijrah sodakoh, duit. Maka alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Tuh amwal. 1.000.000 kali kau saya siap mati. Kata Allah, duit dulu, duit. Tadi semua. Saya siap ke Palestina, saya siap jihad. Allah, duit kata Allah. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i. Ternyata itulah sampai Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu. Tidak akan pernah kamu itu sebut iman sebelum mengorbankan harta tuh, duit. Selalu sahabat ya. Marilah kita belajar menyayangi adalah ahsin kama sallallahu ilaika. Karena pada dasarnya sifat itulah kata Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kamu ingin disayangi Allah, ayo. Dan bahkan sesungguhnya sedekah, inna sadaqata tajidu fil umri. Sedekah itu adalah memanjangkan umurmu, sahabat. Tadi semua ya. Kamu nggak percaya. Ada 2 makna
umur secara umur, tapi umur panjang beneran. Tadi semua. Karena pada dasarnya seolah-olah dalam sistem Allah itu tidak akan dimatikan oleh Ijrail selama torrentnya masih ada isi. Gitu. Sampai ada sebuah pernyataan, satu, walaupun tinggal 1000 lagi duitmu, kau jatuh dari pesawat, kalau itu rizkimu, maka kau tidak akan mati. Karena tidak akan dimatikan sebelum habis rizkimu. Tadi semua. Nah, ya. Maka dikisahkan adalah siapa pelayan daripada Ibrahim. Tadi semua. Ibrahim kisahkan syariat lagi ini. Gitu kan tadi. Hei Ibrahim, itu adalah pelayanmu itu akan mati besok. Aku lihat jadwalnya sudah ada bahasanya begitu. Ini bahasa syariat nih. Ini harus ngerti juga. Kalau lempeng kayak begitu, nanti inilah susah. Tadi semua manusia bersyariat tanpa mengerti hakikatnya. Terus akhirnya Ibrahim masih bocoran sama pelayannya. Coba kamu, katanya ada bocoran ini dari Ijrail gitu kan tadi. Kamu tuh mati besok loh sore jam 4 sore. Ya sedekahkan apa aja yang kamu punya. Mau kau dikasihkan semua tadi semua. Rumahnya apanya semua dikasihkan. Besok sore Ijrail nggak datang. Seminggu nggak datang, sebulan nggak datang, setahun nggak datang. Loh, kata Ibrahim, ini Ijrail bohong ini gitu kan semua. Nah disitulah sebetulnya nanti baginda Nabi bersabda tentang yarhamu ahlal ardi yarhamkum fis sama. Sayangilah makhluk aku di bumi, maka makhluk langit akan menyayangimu. Itulah muncullah nanti hadis Nabi. Ini kaitannya dari kisah Ibrahim ini. Tadi semua. Jadi, bahkan kata Nabi, sedekah itu akan memperpanjangkan umur dan mencegah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sahabat, itulah kenapa muncul hadis as-sadaqah tadfa'ul bala. Ini juga pelajaran kepada yang kena musibah. Barangkali sedekahnya, zakatnya tadi semua. Tadi kata apa? Manusia sudah meninggalkan zakat hakikat, maka siap-siap air datang. Manusia sudah meninggalkan sholat hakikat, siap-siap api datang. Manusia sudah meninggalkan menahan imsak, saum, bahwa sesungguhnya kamu nggak wujud, kamu wujud yang diwujudkan, hidup yang hidupkan, maka siap-siap puting beliung. Manusia yang sudah tidak dekat dengan Allah tadi semua, walaupun kami pontang-panting pergi ke haji, karena tidak haji, hakikat haji yang sebenarnya haji, maka siap-siap musibah dari tanah. Itu saja. Maka hari ini karena manusia semuanya syahadat palsu, sholat palsu, zakat palsu, puasa palsu, tadi semua. Tetap saja otaknya kurawa. Yang dibayangkannya bukan Allah. Surga, takut neraka, surga. Mudah-mudahan dapat rizki, duhanya untuk rizki, tahajudnya untuk rizki, untuk jabatan. Itulah kurawa. Selama ibadahnya kurawa, maka tidak akan pernah ada kemenangan. Walaupun hayyal sholah, tidak akan ada hayyal falah. Tadi semua. Padahal tiap hari Allah mengajak menang. Hayyal sholah, hayyal falah, hayyal sholah, hayyal falah. Tapi kalah lagi, kalah lagi. Karena kamu adalah hanya berdiri tapi tidak sholat. Ya. Hanya menahan perut, lapar dari makan kata Nabi. Tapi kamu tidak pernah menahan bahwa kamu tidak pernah punya wujud. Kamu tidak pernah merasa punya hidup. Kamu tidak pernah merasa punya. Itulah la hayyun la ilmun. Itulah saum. Zakat. Jangan pernah merasa kamu yang sholat. Jangan pernah kamu merasa yang dikir. Jangan pernah kamu, itulah zakat. Menjakatkan dirimu untuk tujuan Allah. Karena manusia itu adalah kisah Allah. Jadi kita ini kisah Allah. Wujudnya kisah Allah. Tadi semua. Ilmunya kisah Allah. Semuanya dia sedang ingin bercerita lewat diri kita. Bukan kita menceritakan Allah. Allah ingin bercerita lewat tubuh kita. Itu sebenarnya. Tadi semua. Ya. Maka disinilah kita akan diuji dengan segala apa. Maka apa? Pelajaran abah saya itu yang diajarkan ini semua hari itu dibuktikan dengan musibah Sumatera. Seberapa peduli kamu. Itu semua. Ayo sahabat, itu sajalah. Jadi kalian bisa mengerti sekarang. Kenapa saya miskin ya? Kenapa saya susah mi'rifat ya? Kenapa saya susah paham ya? Nah itu. Karena kamu gak layak. Kamu yang sudah membuat dirimu gak layak.
tadi semua. Ya. Nah, kisah Ibrahim tadi Abah selesaikan tadi semua. Setelah 3 tahun barulah datang malaikat itu. Ditanya Ibrahim, kenapa kamu? Kemarin kamu bilang 1 hari. Iya, kata ia, waktu aku mau jemput dia, Mikail melarang. Karena sekarang toren rezekinya bertambah gara-gara tadi. Begitu kata Ibrahim, sedekahkan. Ayo berbuat baiklah, berbuat baik, berbuat baik. Tadi semua. Tadi semua. Ya aku nggak bisa ngambil. Rezekinya penuh lagi torennya. Tadi semua ya. Dan ada lagi orang yang mengambil hak orang, hati-hati. Banyak orang miskin mati aja. Padahal manusia itu tidak akan dimatikan kalau seandainya masih ada rezeki. Tadi inilah sahabat. Maka kenapa ada bahasa siapa yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram 100.000 tuh. Tapi siapapun yang berdosa di Masjidil Haram 100.000 dosanya. Tapi Masjidil Haramnya mana? Pahami. Kata Allah, pada saat kamu membantu orang lain, Allah berikan kamu 700. Seperti biji bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Kata lagi, belum lagi, wallahu yudhib. Gimana kalau kamu mengambil hak orang 1.000? Tuh. Berarti 700.000 toren kita akan diambil. Inilah maka orang semakin buruk. Dia adalah mati dalam keadaan miskin. Belum dia menikmati. Kenapa? Rezekinya pindah terus. Karena dia selalu mengambil hak orang lain. Hati-hati makanya. Rezekimu ada rezekimu. Jangan pernah mengambil hak orang lain, harta orang lain. Karena kamu sadar atau tidak sadar, toren rezekimu akan berkurang. Padahal kau belum menikmatinya. Inilah banyak orang miskin sampai mati. Karena dia tidak sadar bahwa torennya itu berpindah terus. Setiap kamu ngambil punya orang 700 keluar dari torenmu. Itulah kenapa sedekah. Takwa sedekah, iman sedekah, ini sedekah. Tadi semua khusyuk sedekah. Ya. Karena pada dasarnya selain membuat kamu bahagia, ada tadbaul bala, pencegahmu dari musibah, yang ketiganya akan menumpuhkan hartamu. Maka Imam Jalaluddin Suyuti bahwa kalau ingin berkah dunia akhirat, maka hidupmu seperti pelihara domba. Rezekimu itu ikat. Domba itu ikat dari kecil dengan zakat. Jadi zakat itu adalah sedekah wajib untuk mengikat si domba tadi. Makanya malam yaskuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Paman sakaroha faqad qayyadaha bi. Itu hikam. Malam yaskuri ni'am, barang siapa tidak bersyukur dengan nikmat, dia sedang melepaskan nikmat itu. Paman sakaroha, ketika dia syukur, faqad qayyadaha bi qaliha, dia sedang mengikat domba. Kata Jalaluddin, kalau kamu ingin berkah dunia akhirat, anggaplah kamu sedang pelihara domba. Ikat hartamu dengan zakat. Tapi kata beliau, diikat saja domba itu dengan zakat, tentu saja dia domba itu akan mati. Kasih makan. Sedekah. Zakat mengikat hartamu, sedekah adalah menggemukkan dombamu. Tentu saja tergantung, kalau ampas tahu dengan rumput kering akan beda. Disitulah tergantung keikhlasan kamu. Makanan yang terbaik adalah ikhlas dalam berbuat apapun. Oh, dikasih makan, diikat, ya tentu saja. Kalau hujan dipanaskan akan mati juga. Kasih kandang, itulah jariah. Jadi zakat mengikat, sedekah menggemukkan, jariah memberikan kandang kepada domba itu, sahabat. Ya, itulah tadi semua. Sampai ada malaikat Jibril itu berkata pada isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka, terus itu mengisahkan juga termasuk adalah bagaimana kita menjadi orang yang selalu sadar bahwa kita akan mati. Yang kedua adalah sadar sesungguhnya adalah kita ini adalah kalau macan dihitung belangnya, tapi manusia akan dilihat amalnya. Tapi amal yang paling dilihat adalah bukan amal tahajudmu, salatmu, duhamu. Bagaimana ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi samroh dari iman adalah berbuat baik. Samroh dari Islam menyayangi orang lain. Itulah sahabat. Islam, iman, ihsan itu instrumen. Tapi buahnya
adalah bagaimana pada saat kita ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tuh. Sekarang silakan nilai sendiri, sudah pantaskah kamu jadi orang kaya? Tadi selalu Musa ini ngeluh, padahal Allah nyuruhnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Kamu tadi tidak pernah mau berbagi walaupun kecil. Dan Nabi sudah mengatakan malam kusil qalila lam yaskuril kasira. Orang yang nikmat kecil aja nggak bersyukur, buat apa dikasih gede? Nah itu sahabat ya. Jadi sadari ya semua, jadi semuanya sadari. Kenapa ya? Jadi nggak ada lagi pertanyaan. Kenapa bahasa ini nggak? Kenapa bahasa ini nggak marifat? Kenapa bahasa ini nggak paham? Kenapa bahadikir saya nggak berdampak? Nah, ini. Karena kamu pikir bertemu Allah itu di langit ketujuh. Allah itu ada pada saudaramu yang sedang musibah. Allah itu ada pada saudaramu yang sedang kena kesulitan. Allah itu ada tadi di penghujung musibahmu itu sendiri. Ya. Sehat semua sahabat. Terima kasih semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.